Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kabar baik semua kan? Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang teori psikodinamika. Jangan lupa disimak ya. Teori psikodinamika yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang diberi nama dengan psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan hakikat manusia dan juga perkembangan kepribadian manusia. Terdapat beberapa hal yang diutamakan dalam teori psikoanalisis ini, yaitu mengenai emosi, motivasi, aspek-aspek internal lainnya. Nah, teori psikoanalisis ini mengasumsikan bahwa perkembangan manusia itu berlangsung secara tidak disadari atau unconscious dan diwarnai oleh emosi yang pada umumnya terjadi pada masa awal kehidupan manusia. Oke, pemahaman Freud tentang kepribadian manusia itu didasarkan pada pengalaman-pengalaman dengan pasiennya, lalu analisis mengenai mimpi yang dialaminya, dan juga sumber bacaan yang luas sekali tentang beragam ilmu, pengetahuan, dan perilaku manusia. Pengalaman yang dilaluinya menjadi dasar baginya dalam mengemukakan teorinya. Pada saat psikologi tengah memprioritaskan penelitian atas kesadaran dan memandang kesadaran atau conscious sebagai aspek utama dari kehidupan mental, Freud mengemukakan bahwa kesadaran hanyalah sebagian kecil saja dari kehidupan mental, sedangkan bagian terbesarnya adalah mengenai ketidaksadaran atau unconscious atau alam tak sadar. Freud mengibaratkan kesadaran dan ketidaksadaran itu menjadi sebuah gunung es yang terapung di mana bagian yang muncul ke permukaan air atau kesadaran jauh lebih kecil daripada bagian yang tenggelam. Yang tenggelam ini adalah ketidaksadaran. Sedangkan menurut Sigmund Freud, kepribadian itu memiliki 3 kedalaman yang terintegrasi dari id, dorongan biologis, ego, mekanisme mengontrol dan pengendalian id, dan juga superego, pengontrol dalam kepribadian melalui norma sosial. Yang mana menurut Freud, elemen id merupakan elemen yang unconscious, selalu berorientasi pada kesenangan dan juga menuntut pemuasan kebutuhan secara instan. Id itu memiliki 2 cara untuk memuaskan kebutuhan dengan tindakan refleks atau pembunuhan keinginan. Nah, apabila tidak terpenuhi id ini, seseorang itu akan tegang, cemas, dan marah. Jadi lebih mudahnya kita pahami bahwa id merupakan nafsu manusia. Nah, contoh id. Ana haus dan ingin membeli minum di kantin sekolah, namun ternyata antrinya panjang sekali. Nah, karena dia tidak tahan jika harus mengantri, maka ia menerobos antrian tanpa menghiraukan yang lain. Nah, itu adalah contoh dari id. Selanjutnya adalah elemen ego, merupakan mekanisme pengontrol dan berorientasi pada realitas. Selain itu, ego juga merupakan elemen mediasi antara superego dan id, dan tuntutan realitas. Oke, ego itu hadir untuk mengendalikan id dan membuat manusia itu menjalin kontak dengan pengalaman-pengalaman yang dapat memuaskan kebutuhan tubuh. Contoh dari ego yaitu Ana haus, namun dia tahu bahwa ia harus tetap mengantri untuk membeli minuman. Karena orang lain tidak akan terima jika ia menerobos antrian, meski sebenarnya bisa saja ia menerobos antrian agar bisa cepat mendapatkan minum tanpa menghiraukan yang lain. Oke, elemen yang terakhir adalah superego. Tadi id, ego, dan ini superego, yang mana dibentuk dari sikap-sikap moral orang tua dan norma sosial dan didasarkan pada penilaian benar dan salah yang dipelajari tahun-tahun pertama kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan membentuk prinsip-prinsip moral dalam diri manusia tersebut.
Contoh dari superego yaitu Ana ingin mencuri pensil temannya nih. Ia memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Namun, karena Ana itu mengerti bahwa mencuri adalah perbuatan yang salah, sehingga ia tidak jadi melakukannya. Jadi teman-teman, id, ego, dan superego itu bekerja sama dalam menciptakan pola perilaku manusia. Id memberi tuntutan kebutuhan alamiah, ego membatasinya dengan realita, dan superego menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Oke, ketika ego tidak mampu untuk menyeimbangkan antara tuntutan id dengan realita dan nilai-nilai moral atau superego, akan terjadi kecemasan atau ansietas. Ada 3 macam nih tipe ansietas, yaitu yang pertama ansietas objektif, yang mana ketakutan itu berasal dari dunia nyata. Nah, yang kedua yaitu ansietas neurotik, kecemasan karena ingin memuaskan id. Yang ketiga yaitu ansietas moral, ketakutan yang berasal dari nilai moral. Nah, bila tindakan yang berlawanan dengan nilai moral, seseorang akan merasa malu atau bersalah. Jadi untuk mengurangi kecemasan, ego itu dapat mengembangkan sistem pertahanan diri atau bisa disebut dengan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Dan mekanisme pertahanan diri itu merupakan strategi yang digunakan oleh individu untuk menghalau dorongan id maupun untuk menghadapi tekanan dari superego itu. Dan terhadap ego dengan tujuan untuk mengurangi atau meredakan kecemasan yang dialami oleh individu terhadap dorongan atau tekanan tersebut. Oke, mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism yang diungkapkan oleh Freud yang umum dijumpai pada setiap individu itu yang pertama ada repression, yaitu mekanisme yang dilakukan oleh ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut kemana? Ke alam tidak sadar atau unconscious. Contohnya adalah Doni sebenarnya marah nih karena tidak dibelikan mainan oleh orang tuanya. Namun ia berusaha untuk tetap berpikir positif dan sabar karena pasti ada alasan yang baik kenapa orang tuanya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu sublimation, merupakan mekanisme pertahanan ego yang ditunjukkan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan id yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima atau bahkan dihargai oleh masyarakat. Contohnya adalah sebenarnya Doni ingin memukul temannya, namun ia mengalihkan keinginan tersebut dengan bermain basket sepuasnya. Nah, yang ketiga adalah regression, yaitu sebuah upaya untuk mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya, yaitu seperti kembali ke tingkat perkembangan sebelumnya. Nah, contohnya adalah Doni itu memiliki adik bayi yang baru lahir. Ia pun cemburu karena merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, sehingga ia pun berperilaku layaknya adiknya seperti mengisap jari ataupun mengompol. Oke, yang keempat yaitu displacement. Adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang lebih aman dibandingkan objek semula. Nah, mekanisme ini itu dilakukan dengan mengganti pemuas kebutuhan dengan pemuas kebutuhan lainnya. Contohnya ya, seperti Doni marah kepada gurunya karena tiba-tiba diberi ulangan mendadak. Nah, karena ia tidak mungkin memarahi gurunya sendiri ya, sehingga ia melampiaskan kemarahan tersebut kepada kucing peliharaannya. Kasihan ya kucingnya ya. Oke, yang kelima yaitu reaction formation, merupakan upaya untuk mengatasi kecemasan karena individu itu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma dengan cara berbuat sebaliknya. Contohnya, Doni sebenarnya itu menyukai teman sebangkunya, namun ia malah berbuat seakan-akan membenci teman tersebut. Oke teman-teman, oleh karena itu
Sebaiknya kita itu bisa menyeimbangkan ketiga elemen psikologis id, ego, dan superego tersebut dalam diri agar mental kita tetap terjaga. Jangan hanya menonjolkan satu dan melupakan yang lainnya karena hal tersebut justru membahayakan diri kita.